Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita berkesempatan untuk beberapa saat kita berada di lingkungan kantor Majelis Agung GKJW, Jalan S. Supriyadi 18, Malang. Kita di salah satu sudut di sini sedang menikmati hujan, itu sebagian dari agenda kita. Lalu yang berikut kita akan mengenal lebih khusus, lebih dekat di manakah dan bagaimanakah cuaca yang sangat real, keindahan yang sangat nyata di Jalan S. Supriyadi 18. Ini kami sedang berada di atas, jadi lebih di daerah Institut Pendidikan Teologi Balaiwiyoto biasanya menyelenggarakan kegiatan. Nah, disitulah kita sedang mengikuti situasi khusus, maksud khusus, supaya nanti pada saatnya kita bisa mengenal juga lebih dekat, lebih khusus bagaimanakah situasi Jalan S. Supriyadi 18 Malang, yang itu adalah bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan kita ini. Baiklah, kita akan terus ke titik sebelah untuk melihat, untuk memotret, untuk menghayati situasi Malang yang khas itu. Dengan dingin, dengan hujan rintik-rintik, dan hijau, di mana-mana hijau, di mana-mana berwarna-warni. Bahwa nanti kita juga akan lakukan rangkaian pacawisan perjamuan kudus kita, itu akan kita lakukan juga nanti dalam rangkaian perjalanan kita ini. Oke lah, inilah kita, inilah GKJW kita. Baiklah saudara-saudara, kita awali ibadah kita, pacawisan atau persiapan menjelang perjamuan kudus Advent. Mari kita awali dengan bersama mengambil saat teduh. Ibadah kami pacawisan dalam rangka perjamuan kudus masa Advent kami lakukan pada saat ini semata-mata oleh kemurahan kasih anugerah dari Allah Sang Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian kita, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Kita menyiapkan hati kita, saudara, untuk membaca
Kita puji menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Sang Roh Kudus, terangilah batin kami. Sanggupkanlah kami menjadi para pendengar yang baik dan pelaku sabdamu yang setia. Khususnya manakala Tuhan berkenan memanggil kami untuk hadir secara khusus dalam perjamuan kudus masa raya Advent. Berkahilah kami ya Tuhan, dan nyatakan kiranya kasih-Mu dalam peristiwa penantian kami akan keselamatan anugerah dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang dijanjikan dari abad ke abad itu. Berkahilah kami ya Tuhan, sanggupkanlah kami untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku sabdamu yang setia. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Saudara, bacaan kita hari ini adalah Mazmur 51 ayat 15 sampai dengan 19. Lepaskan aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah era yang baru, yang dinantikan, yang ditunggu-tunggu oleh generasi ke generasi, angkatan ke angkatan. Ialah mendekat kepada Tuhan dan menerima perlakuan dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan walaupun kondisinya sedang dalam keadaan terburuk, dalam keadaan buruk, dalam keadaan benar-benar merasa jauh dari Tuhan karena pelanggarannya, karena dosanya. Bagaimana upaya kami untuk datang pun kepada Tuhan, kami tak punya cukup kekuatan kuasa untuk itu. Dan karena itu saudara-saudara, dalam lakon di dalam perjanjian baru, Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 38, itu adalah lakon tentang cerita tentang anak yang hilang. Ini sangat dekat di hati penghayatan iman kita sebagai orang yang terbatas, manusia yang berdosa, yang bercacat celah di hadapan Tuhan. Memang cacat celah itu sebagian karena naturnya, tapi sebagian yang lain adalah karena ketidakberdayaannya, karena ketidaktahuannya, karena kenekatannya, dan karena kesembronoan dirinya sendiri. Itulah lakon kita sebenarnya. Sehingga secara pelan-pelan tapi pasti manusia lalu menjauh dari rumah Bapa, dari hadirat Bapa yang penuh kasih dan kelimpahan itu. Nah, itulah saudara-saudara, bagi pemazmur kemudian diungkapkan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tidak lebih dari itu. Jadi ungkapan hati bertobat, mengakui kekeliruan, kesalahan, dosa, keterbatasan, kerapuhannya di hadapan Tuhan.
sekaligus memohon pembaharuan, memohon anugerah karunia dari Tuhan. Keyakinan pemazmur, permohonan pemazmur, kiranya korban sembelihan kepada Allah ialah jiwaku yang hancur, hatiku yang patah dan remuk. Ya Tuhan, terimalah ya Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita mengingat salah satu prinsip kehidupan kita sebagai orang beriman yang disebut sebagai sola gratia, hanya oleh anugerah Tuhan maka semuanya dimungkinkan. Hanya oleh kemurahan Tuhan, karunia Tuhan, maka kerinduan setiap hati yang remuk dan patah itu dimungkinkan untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, salah satu lagu cinta GKJW yang dihayati dari generasi ke generasi, apakah itu? Kalau kita sempat memperhatikan apa yang diterakan dalam stempel Gereja Kristen Jawi Wetan di jemaat manapun, stempel Gereja Kristen Jawi Wetan Majelis Agung, stempel Gereja Kristen Jawi Wetan Majelis Daerah dimanapun, adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepada saudara-saudara, adik-adik yang baru saja angkat CD, makin sadar betul, sangat sadar betul, bahwa di antara sesama gereja, katakanlah di Indonesia yang dikenali oleh kita, pemilihan salah satu bagian kitab suci yang menjadi identitas khasnya itu berbeda-beda. Ada yang 1 Korintus, ada yang Roma, ada yang Lukas. Pilihan kakek moyang kita sampai dengan hari ini, lagu cinta itulah yang sangat diharapkan, sangat dirindukan oleh kita sebagai GKJW. Dan cinta itu ialah cinta Allah yang sangat besar. Dan karena cintanya itu lalu dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai di situ maka saudara-saudara, lakon kita, kehidupan kita, tidak ada lakon lain, tidak ada gaya hidup yang lain selain gaya hidup mengasihi. Dan mungkin catatan kita pada saat ini, sebenarnya kasih yang mana, Pak? Yang tersurat, yang eksplisit diterakan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, ialah kasih agape. Saudara-saudara, Allah yang mengasihi, agapein kepada manusia. Apa kasih agape? Kasih agape itu kasih yang satu pihak selalu memberi dan satu pihak selalu menerima. Selalu memberi siapapun dirimu. Karena itulah jati diri kasih Allah yang disebut agape itu, karakter kasih yang agape. Juga bahkan kalau dirimu model macam manapun apapun, dirimu diterimanya. Jadi apalagi yang kurang? Kasih Allah itu yang diberitakan, digelar kepada
dunia ini. Dan itu yang menjadi ayat utama, penghayatan utama kita sebagai umat percaya di GKJW ini. Juga pada saat kita sedang menjalani masa Advent, kita diperingatkan lagi, kita disegarkan lagi bahwa lakon utama kita sebagai orang percaya, khususnya di GKJW, ialah cinta Allah, kasih Allah, agape dari Allah yang memberi apa saja, tapi juga yang berkenan menerimamu seperti apapun. Datanglah, terimalah, datanglah, kembalilah. Seperti hanya anak yang hilang, memang dia pernah benar-benar hilang. Pulanglah, kembalilah kepada Bapakku, kepada Bapamu, Bapa kita. Jangan menunggu sampai esok. Hari ini, kembalilah. Dirimu akan diterima, dirimu akan dikaruniai. Itulah cinta Allah kita, cinta Bapa kita, bagimu, bagiku, bagi kita, bagi umat manusia. Kiranya dengan demikian makin mendorong kita, saudara-saudara, untuk terus bersyukur hadir dalam undangan khusus dari Tuhan melalui para pelayannya di jemaat untuk hadir di meja perjamuan kudus masa raya Advent nanti. Selamat saudara-saudara, Tuhan memberkati panjenengan semua, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Dipuji, Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Demikianlah firman-Mu meneguhkan kami, menegaskan panggilan Tuhan bagi kami untuk sekali lagi dan seterusnya menerima berita baik, kabar sukacita pada waktu masa penantian Advent kami. Terima kasih ya Tuhan, sanggupkanlah kami untuk bersama sebagai pribadi, sebagai keluarga-keluarga datang kepada Tuhan
dalam perjamuan kudus anugerah Tuhan, perjamuan kudus Advent. Terima kasih Bapa, berkahilah perjalanan kami seterusnya, agar kami semakin mengalami cinta-Mu yang mendalam, yang menyeluruh bagi kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus dilimpahkan atas saudara sekalian. Amin. Demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati panjenengan semua, kita semua. Selamat, salam patunggilan. Nuwun.